Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Akhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan tentang karakter penduduk surga yang diambil dari kitab Majalis Syahri Ramadan karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kita berada di Al-Majlis Ar-Rabi' wal Ishrun, di majlis yang ke-24 fi awsafi ahli jannah, tentang sifat-sifat penduduk surga. Pada pembahasan yang lalu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala membawakan ayat yang pertama dari surah Ali Imran ayat 133 sampai 135, dan di situ ada sekitar 6 sifat penduduk surga. Kemudian dibawakan dari surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Di situ tercantum juga sekitar 7 sifat dari sifat penduduk surga. Nah, kita sekarang melanjutkan dari hadis-hadis. Beliau mengatakan rahimahullah, wa fil hadisi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dzalik atau min dzalika syai'un katsir. Dan di dalam hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dzalika, tentang masalah itu, yakni sifat-sifat penduduk surga, adalah sangat banyak. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, maka dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari di dalamnya ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan untuk menuju surganya. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Hadis ini menunjukkan bahwa jalan yang paling mudah seorang muslim untuk menuju surganya Allah adalah dengan ilmu. Dengan dia belajar ilmu. Dan hadis ini menunjukkan ada sebuah isyarat di sini bahwa menuntut ilmu itu harus dengan usaha, dengan cara menempuh jalan. Makanya para ulama dulu bersafar, berminggu, berpekan, berbulan, bahkan sampai bertahun-tahun dalam rangka mendapatkan ilmu agama, ilmu syariat. Ya. Oleh karena itu Yahya bin Abi Katsir mengatakan, la tunalul ilm bi rahatil jasad. Tidak didapat ilmu dengan badan yang santai. Ini harus dengan letih, ya, dengan kerja keras, dengan peras keringat dalam rangka menuntut ilmu. Kemudian walahu, dan juga dalam riwayat Imam Muslim anhu, darinya, yakni dari Abu Hurairah, aidan, dari Abu Hurairah juga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bersabda, ala adullukum ala may yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah aku beri tahu kalian, atau aku tunjukkan kalian terhadap perkara yang bisa menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat dengannya derajat? Qalu, para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah, atau iya ya Rasulullah. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, isbaghul wudu' alal makarih, sempurnakan wudu' alal makarih, di saat, yakni tidak suka, di saat benci, ya. Maksudnya pada saat wudu dalam suasana, ya, keadaan dingin misalnya. Maka wudu saat keadaan dingin dan dia berusaha menyempurnakan, maka ini pahalanya lebih besar. Baik. Oleh karena itu dari hadis ini kita dapat faedah bahwa beribadah, apabila beribadah itu posisi sulit, maka lebih besar pahala, namun jangan mencari-cari kesulitan. Jadi kesulitan itu datang memang biasa, memang wajar, normal datangnya kesulitan tersebut, ya. Adapun kalau Allah telah memberikan rukhsah, keringanan, maka kita jangan mencari yang sulit. Jelas di sini bedanya, ya. Jadi ibadah itu akan berbeda pahala saat lapang dan saat sulit. Yani saat sulit lebih besar pahalanya. Namun
jangan kesulitan dibuat. Misalnya musafir kalau salatnya dia mengambil rukhsah maka lebih besar pahalanya. Ya. Karena di situ Allah memberikan keringanan. Jangan dengan alasan ibadah yang sulit membesar pahala sehingga dia mencari kesulitan tersebut dengan tidak mengambil rukhsah. Misalnya. Demikian pula contohnya orang yang berjalan semakin jauh ke masjid, maka berarti semakin besar pahalanya dibanding yang langkahnya pendek dekat dengan masjid. Tapi yang sudah dekat dengan masjid jangan muter-muter dulu jauh. Karena itu namanya kesulitan yang disengaja. Tapi kalau kesulitan memang dia wajar, normal, dia tidak mencari kesulitan, lalu dia lakukan, kesulitan ini semakin menambah pahala. Orang kalau sudah rumahnya jauh dari masjid, tentu lebih sulit datang ke masjid, sudah besar pahala itu. Dan tidak perlu yang dekat dengan masjid mencari-cari kesulitan tersebut. Jelas ya? Ini sebuah kaidah yang sangat penting berjamaah. Sebab terkadang ada orang yang justru mencari kesulitan tatkala Allah memberikan kemudahan. Ya, agama ini mudah. Maka jangan mencari-cari kesulitan. Ya. Baik. Jadi berwudu, contoh dalam hadis ini, pada saat berat, pada saat dingin, pada saat dia tidak suka, benci, maka dia lebih besar pahalanya. Taib wa kasratul khuta'in ilal masajid, dan memperbanyak langkah ke masjid. Nah, artinya orang Islam yang rumahnya jauh dengan masjid sehingga dia jalan, maka lebih besar pahalanya daripada yang dekat dengan masjid, karena setiap langkah mendapatkan pahala. Setiap langkah digugurkan dosa. Tapi yang dekat dengan masjid jangan putar rumahnya, putar jalannya ke masjid, sengaja mencari agar jauh langkah, enggak boleh. Karena itu kesulitan yang dia buat. Wantidharu salati ba'da salat, dan menunggu salat setelah salat. Yani ada anjuran seorang muslim bagi yang biasa ke masjidnya, ketika di masjid dia menunggu, ketika di masjid dia menunggu setelah salat untuk salat berikutnya. Misalnya dia setelah salat maghrib menunggu salat isya di masjid, duduk berzikir, membaca Al-Quran, maka pahala menunggu ini besar sekali. Bahkan dihitung pahala tersebut adalah pahala salat. Maka jangan anggap remeh. Kebaikan sekecil apapun, ternyata itu kadang-kadang kebaikan yang dianggap kita kecil, tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Walahu an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan juga walahu, yani bagi Imam Muslim, riwayat Imam Muslim dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Maminkum min ahadin yatawadda." Tidaklah seorang di antara kalian berwudu. Perhatikan lafaz hadis, fayusbigul wudu'a, lalu menyempurnakan wudu. Ya. Maka yang akan mendapatkan pahala nanti yang dijanjikan oleh hadis ini tentang surga, itu yang syaratnya wudu dan menyempurnakan wudu. Karena ini bersyarat para jemaah. Ini bersyarat. Ya. Seperti misalnya orang yang datang ke masjid dengan diberi ganjaran 27 derajat atau 25 derajat, kan gitu. Itu dalam hadis-hadis syaratnya apa? Syaratnya dari rumahnya dia berwudu. Syaratnya dari rumahnya dia berwudu. Para ulama-ulama yang mensyarah hadis-hadis dalam masalah ini tentang keutamaan salat berjamaah di masjid yang ditingkatkan 27 atau 25 derajat, mereka menjelaskan itu mendapatkan pahala itu bersyarat dengan syarat dia berwudu di rumahnya. Sebab dalam hadisnya demikian. Ya. Seperti dalam hadis ini, barang siapa di antara kalian yang berwudu menyempurnakan wudunya. Jadi wudunya sempurna. Ya. Adapun yang wudunya tidak sempurna tidak mendapatkan pahala yang dijanjikan dalam hadis. Dan itu kaidahnya jemaah. Setiap apa yang Allah janjikan berupa surga, ya, maka akan didapatkan jika amalan tersebut dilakukan sempurna, tidak ada penghalang-penghalangnya. Demikian pula neraka yang diancamkan akibat dosa, maka ketika dosa itu dilakukan bersyarat tidak ada penghalangnya. Syarat-syarat terpenuhi, tidak ada penghalangnya. Apa penghalang seseorang ancaman neraka enggak jadi? Misalnya karena tidak tahu.
tidak tahunya seseorang terhadap hukum, ya, misalnya ada orang melakukan suatu pelanggaran dosa namun nggak tahu hukumnya, maka ancaman neraka tadi terhalang, berarti bisa jadi tidak masuk neraka. Demikian pula pahala surga. Surga yang dijanjikan itu apabila melakukan amalan yang sempurna dan tidak ada penghalangnya. Kalau ada penghalangnya, misalnya apa penghalangnya? Ketidaksempurnaan ibadah tersebut, atau melakukan pembatal ibadah tersebut, ya, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dijanjikan berupa surga tersebut. Maka ini sebuah kaidah yang penting, baik dalam hal janji Allah ataupun ancaman Allah akan terpenuhi apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang. Ya. Taib, ma minkum min ahadin yatawadda fayusbigul wudu'a thumma yaqul, tidaklah seorang mukmin tidaklah seorang di antara kalian berwudu kemudian menyempurnakan wudunya. Thumma yaqulu, kemudian membaca doa setelahnya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyatu. Ya. Jadi setelah wudu dia membaca tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ya, tanpa lahul mulku. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sampai situ, kecuali dibukakan baginya pintu surga, pintu-pintu surga yang 8. Jadi dalam hadis ini menunjukkan pintu surga ada 8, namun dalam ayat Al-Quran jumlah pintu neraka ada 7 pintu. Dan ini diantara hikmah atau faedahnya, kata para ulama, pintu surga lebih banyak dari pintu neraka. Maknanya berarti rahmat Allah lebih luas daripada azabnya Allah, daripada murkanya Allah. Rahmat lebih luas, buktinya pintu surga pun lebih banyak daripada pintu neraka. Ya. Taib, yadkhulu min ayyiha sya'a, dia akan masuk surga dari pintu manapun yang dia sukai. Nah, hadis-hadis tadi menunjukkan bahwa karakteristik penduduk surga adalah orang yang belajar ilmu agama. Artinya, tidak mungkin seorang akan masuk surga kalau dia tidak mempelajari ilmu agama. Ya. Walaupun mungkin dia akan masuk surga, namun harus masuk neraka karena banyak amalan-amalan yang salah. Sehingga jalan yang paling mudah, jalan pintas untuk masuk surga dengan gampang, dengan mudah, dasari dalam kita beragama dengan ilmu. Hadisnya jelas, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Kemudian di antara ciri karakteristik penduduk surga adalah dia yang suka mengamalkan, berwudu dengan sempurna, kemudian yang banyak melangkahkan kakinya ke masjid. Banyak melangkahkan ini maksudnya dia mendawamkan amalan-amalan berangkat ke masjid, salat berjamaah di masjid. Ya, dan tentu pembahasan kita bukan pada pembahasan saat adanya wabah seperti ini, karena dalam saat seperti ini diberi rukhsah keringanan untuk, atau diberi uzur untuk salat di rumah. Ya. Kemudian berikutnya keutamaan berwudu, dan di sini menunjukkan bahwa ahlul jannah adalah yang mereka suka menyempurnakan wudu. Lalu membaca di akhirnya dengan membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya. Kemudian ada hadis yang lain berkaitan tentang amalan-amalan yang menyebabkan masuk surga. Di antaranya, dan amalan ini sangat enteng, gampang, mudah diamalkan, dan balasannya surga para jemaah. Ya. Itu hadis dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, fi man tabi'a al-mu'adzin min qalbihi, tentang orang yang mengikuti azan yang dia ikhlas dari hatinya, maka disebutkan dakhala al-jannah, dia akan masuk surga. Jadi amalan yang paling enteng juga di antara amalan yang menyebabkan seorang akan dimasukkan ke dalam surga adalah mengikuti adzan atau menjawab adzan istilahnya. Ya, ada dua, pertama masuk surga, kemudian juga yang kedua adalah akan diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halat lahu syafa'ah. Kata Nabi, halat lahu syafa'ah.
bagi yang mendengarkan azan. Halal baginya syafaatku. Atau hadis yang lain kata Nabi, wajabat lahul jannah, dia berhak untuk masuk surga. Mendengarkan azan. Maka ini adalah amalan-amalan yang ringan namun banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Berapa banyak kaum muslimin ketika azan mereka disibukkan dengan aktivitas bahkan yang tidak bermanfaat seperti ngobrol. Padahal ngobrol itu bisa disimpan, bisa ditangguhkan. Jawab dulu azan, setelah itu mungkin bisa dilanjutkan. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan dari Utsman bin Affan semoga Allah meridhoinya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, yabtaghi bihi wajh Allah, yang mengharapkan dengan bangunan masjidnya itu mengharap wajah Allah, yakni ikhlas semata-mata mengharap wajah Allah, maka banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Nah, jadi intinya hadis-hadis yang berkaitan dengan amalan tertentu yang dijanjikan surga, ya berarti itulah ahlul jannah. Itulah sifat-sifat ahlul jannah yang suka mengamalkan amalan tersebut. Ya. Ada sebuah buku yang bagus dalam masalah ini, yakni amalan-amalan yang menyebabkan dengan amalan itu masuk surga. Ada lagi buku yang menjelaskan tentang amalan-amalan yang dengan amalan itu diampuni dosa-dosa. Ada dua ya. Amalan-amalan yang dengan itu dimasukkan surga, atau amalan-amalan yang dengan itu dihapuskan dosa. Itu banyak buku-buku itu ditulis para ulama. Jadi para ulama berusaha mengumpulkan mana amalan-amalan yang dijanjikan diampunkan dosa-dosa, dan mana amalan-amalan dikumpulkannya yang dijanjikan oleh agama, oleh Allah dan Rasulnya untuk masuk surga. Itu kan luar biasa para jemaah. Ya, itu luar biasa. Yani dua hal ini, diampuni dosa atau masuk surga, adalah dua hal yang sangat urgen bagi kehidupan seorang manusia, seorang hamba. Ya, hamba tidak akan mungkin, kemarin sudah kita bahas, seperti ampunan. Ya, ampunan itu para jemaah, itu jangan dianggap enteng. Mungkin kita, cuman ampunan saja. Ya, apa sih manfaatnya ampunan? Para jemaah sekalian, banyak hadis-hadis, dalil-dalil tentang keutamaan kalau kita meminta kepada Allah itu meminta ampunan. Abu Bakar saja, orang yang paling mulia di antara manusia setelah para nabi dan rasul. Orang yang paling hebat setelah para nabi dan rasul. Abu Bakar ketika datang kepada Nabi minta diajari doa, Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u fiha fi salati wa fi baiti. Wahai Rasulullah, ajari saya doa yang doa itu saya baca dalam salat saya dan di rumah saya, di luar salat. Ajari saya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, qul, baca olehmu, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Lihat doa yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar, apa? Minta ampun kepada Allah. Ya. Aisyah radhiyallahu anha, putri beliau, ya, yang memiliki keutamaan, ketika bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Lailatul Qadar, ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu Lailatul Qadri famada aqul? Wahai Rasulullah, seandainya aku berjumpa, ditakdirkan ketemu dengan yang namanya malam Lailatul Qadar, apa yang aku harus baca? Doa apa yang aku harus baca? Ini sangat spesial. Ini sangat spesial ya Rasulullah. Doa apa yang aku baca? Apa kata Nabi? Quli, baca olehmu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh engkau maha pemaaf dan cinta pemaafan, maka maafkan aku ya Allah. Jadi minta apa di sini? Minta ampun para jemaah. Namun kalau diteliti, ditadaburi, kenapa minta ampun kok demikian pentingnya? Iya, karena ampunan para jemaah bermanfaat bagi hamba di dunia, di akhirat, bahkan itu telah mencakup segalanya kebaikan. Rahasia di balik ampunan Allah adalah itu merupakan kebaikan seluruhnya. Karena kata para ulama, di dunia kalau seorang hamba diampuni oleh Allah, berarti hamba itu diselamatkan dari azab Allah, dari siksa Allah, dari bencana-bencana. Berarti hidupnya aman, tentram, sehat, walafiat, diberi kenikmatan oleh Allah karena dosanya diampuni.
Makanya kan semua dosa dan maksiat ini mendatangkan azab. Orang dengan dosa itu membawa kesialan, uripnya susah, hidupnya akan susah dia, hatinya tidak akan tenang, musibah akan turun, bencana akan turun, bisa jadi akan menimbulkan banyak bahaya baginya, tidak ada ketenangan hidupnya. Nah ini di dunia, ampunan manfaatnya di dunia. Di akhirat bagaimana? Orang yang diampuni oleh Allah dipastikan masuk surga. Karena orang akan masuk surga apabila tidak membawa dosa sedikit pun. Bahkan bisa jadi di akhirat kalau tidak diampuni dosa berarti akan masuk neraka. Walaupun tidak harus kekal di dalam neraka. Jadi rahasia di balik ampunan itu sangat luar biasa para jemaah. Makanya ulama mengatakan kalau kita doa dahulukan nih hal-hal seperti ini, ampunan, dahulukan minta surga, dahulukan minta hidayah, dahulukan ini hal-hal penting. Ya. Kemarin saya sampaikan juga jangan sampai nomor 1 itu rizki, nomor 2 anak, nomor 3 pangkat jabatan, nomor seterusnya laris lancar dagangan. Dan terus kapan hidayah? Yang itu harus didahulukan. Ya. Tapi ini penting para jemaah. Jadi jangan anggap enteng tuh minta ampunan. Makanya para ulama menulis buku amalan-amalan yang dengannya Allah mengampuni. Atau amalan-amalan yang mendatangkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, luar biasa rahasia di balik ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khamsu salawatin كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة. Berikutnya dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda 5 salat yang Allah wajibkan atas ibad, atas para hamba, maka barang siapa, mohon diperhatikan hadis ini nanti sebagai sebagai dalil ya tentang hukum salat yang diperselisihkan oleh para ulama. Jadi orang yang meninggalkan salat itu tidak lepas dari satu dari 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama meninggalkan salat juhudan liwujubiha. Yang pertama orang meninggalkan salat karena mengingkari, ya. Tarkus salati juhudan, meninggalkan salat karena mengingkari kewajiban salat. Ini sepakat ulama hukumnya kufur, bahkan bukan hanya salat. Kalau dia meyakini, ya, kewajiban perkara yang sudah ditetapkan oleh agama secara pasti tentang kewajibannya, maka yang mengingkarinya jelas kufur, sepakat. Ya. Yang kedua, tarku salati tahawunan atau takasulan, meninggalkan salat karena menganggap remeh, ya, atau karena malas. Nah, ini yang diperselisihkan para ulama. Ya. Diperselisihkan para ulama. Namun pendapat yang rajih, wallahu taala alam, beberapa para masyayikh kita seperti para masyayikh yang di Saudi Arabia mengatakan kafir orang yang meninggalkan salat walaupun malas. Namun mayoritas para ulama mengatakan dia tidak sampai keluar dari Islam. Namun jelas itu sangat besar dosanya tentang masalah salat ini. Karena memang dalil-dalil tentang masalah salat itu ada penegasan tentang kufur dalam hadis-hadis. Seperti hadis Nabi yang mengatakan al-ahdu alladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Ya, al-ahd. Ini yang membedakan kita dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat faqad kafar, dia telah kufur. Oleh karena itu terjadi khilaf para ulama dalam masalah hukum meninggalkan salat walaupun malas, ya, atau walaupun dia masih tetap mengimani kewajiban salat. Tapi kita baca hadis ini. 5 salat yang Allah tetapkan atas para hamba, maka barang siapa yang menunaikannya walam yudayyi' minhum syai'an, walam yudayyi' minhum syai'an, yang dia tidak menyia-nyiakan, ya, sedikit pun, istighfafan, tidak menganggap remeh, bihaqqihinna, terhadap hak-haknya salat, kana lahu indallahi ahdan, maka baginya di sisi Allah
ada ahdan, ada perjanjian atau ada jaminan an yudkhilahul jannah, untuk dimasukkan ke dalam surga. Nah, kelanjutan hadis ini, yakni siapa yang menyia-nyiakannya, siapa yang meninggalkan salat menyia-nyiakannya, maka tidak ada jaminan dari Allah masuk surga. Tidak ada jaminan dari Allah masuk surga. Namun hadis itu kelanjutannya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, Allah ampuni. Barang siapa yang tidak oleh Allah diampuni, maka Allah akan menyiksanya. Ya. Nah, jadi dengan hadis ini, atau diantara pendalilan dari hadis ini, bahwa meninggalkan salat selama masih meyakini kewajiban salat tidak sampai kufur. Ya. Wa an Thawban radhiyallahu anhu annahu sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam an amalin yudkhiluhu Allahu bihil jannah. Thawban radhiyallahu anhu, bahwa beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan. Lihat di sini bagaimana para sahabat kalau bertanya kepada Nabi SAW adalah tentang perkara yang sangat penting dan perkara yang mereka mau mengamalkannya. Bukan bertanya untuk menguji orang alim, bukan bertanya untuk mencari keringanan-keringanan, ya, apa yang dipatwakan oleh orang alim. Jadi kalau para sahabat bertanya amalan yang dengan itu dia akan masuk surga, untuk dia amalkan. Ya. Dan prinsip mereka kalau bertanya kepada Nabi sebuah ilmu, maka prinsip mereka apa? Ma taraktuhu mundu sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip mereka, aku tidak akan tinggalkan sejak aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah meninggalkan sejak aku mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib misalnya. Pernah Nabi mengajari Ali bin Abi Thalib kalau mau tidur, bersama juga Fatimah, diajar oleh Nabi berdua, sepasang suami istri, ya. Cucu dan putri Nabi ini, menantu, ya, dan putri Nabi SAW ini, diajar oleh Nabi kalau mau tidur membaca zikir, membaca tasbih 33, membaca tahmid 33, kemudian membaca takbir 34. Ya. Dan itu lebih afdal daripada khadim, daripada pelayan yang diminta oleh Fatimah saat itu. Makanya kata sebagian ulama beristinbat dengan hadis ini bahwa zikir subhanallah, alhamdulillah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali ini adalah zikir untuk suplemen istilahnya, untuk menambah kekuatan. Karena Fatimah minta kepada Nabi apa? Pelayan untuk membantu pekerjaannya. Ya, untuk membantu pekerjaan di rumahnya. Lalu Nabi malah diganti dengan zikir ini. Dan itu lebih afdal dari khadim, dari pelayan. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan hukum, oh berarti zikir ini adalah itu zikir untuk kekuatan. Menambah vitalitas, tenaga, dan semisalnya. Taib ya. Nah, apa kata Ali setelah diberitahu oleh Nabi sebuah ilmu, diajarkan sebuah ilmu berupa zikir seperti ini? Kata Ali, ma taraktuhu mundu sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah tinggalkan saya dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabatnya tanya, apakah juga saat engkau perang Siffin, saat perang engkau masih baca juga doa itu ketika tidur? Iya, kata Ali. Walaupun ketika perang Siffin sekalipun, ke dalam peperangan sekalipun. Nah, ini menunjukkan para sahabat kalau bertanya adalah pertama, perkara yang bermanfaat. Yang kedua, memang mereka untuk mengamalkan. Dan memang mereka berprinsip terhadap ilmu adalah berusaha untuk mengamalkan ilmu sesuai dengan kemampuan, ya. Tidak sekedar untuk mengumpulkan ilmu, tidak sekedar untuk apa istilahnya, untuk mengoleksi ilmu para jemaah. Baik. Nah, Thawban mengatakan, ya, bertanya beliau kepada Rasulullah SAW tentang amalan yang dengan amalan itu dimasukkan ke dalam surga. Maka Nabi mengatakan, alaika bi kasratis sujud. Maka perbanyaklah sujud, kata Nabi. Dan apa maksud sujud di sini? Maksudnya salat. Ini salat sunnah maksudnya. Ini menunjukkan bahwa sesuatu diberi nama dengan sesuatu yang paling urgen pada sesuatu tersebut. Seperti salat. Kenapa salat dinamakan sujud? Ya. Kenapa salat dinamakan sujud? Karena sujud adalah merupakan rukunnya. Ya. Salat dinamakan ruku'. Farka'u ma'ar raki'in. Rukulah bersama orang-orang yang ruku'. Apa maksud ruku' di sini? Salat berjamaah di masjid. Ruku'lah. Ya, sujud juga. Quran juga, bacaan. Salat dinamakan bacaan karena rukun salat adalah membaca Al-Quran. Sebagaimana kita manusia,
dinamakan kita riqab, ya, leher, karena yang urgen di manusia adalah lehernya. Maka sering antum dengar doa, Allahumma atik riqabana minan nar, ya Allah, bebaskan leher-leher kami dari neraka. Apa maksud leher? Yani jiwa-jiwa kami ini semua, bukan lehernya saja. Namun manusia dinamakan leher karena leher adalah perkara yang paling urgen, penting. Karena kalau orang kehilangan leher, sudah nggak berfungsi lagi. Orang kehilangan tangan masih disebut manusia. Orang kehilangan kuping masih manusia. Kehilangan kaki masih dia disebut Pak Ahmad misalnya. Kehilangan kakinya tetap namanya Pak Ahmad. Kehilangan tangannya tetap namanya Pak Ahmad. Tapi ada Pak Ahmad kehilangan lehernya, sudah namanya jenazah. Ya. Nah, maka Nabi mengatakan di sini, perbanyak sujud bukan berarti sujud terus. Dan ingat, sujud dalam Islam hanya ada 4 saja. Tidak ada yang kelima. Kalau ada sujud yang kelima, maka itu sujud yang bid'ah. Sujud yang bid'ah, yang tidak ada dasarnya, mengamalkannya haram, berdosa. Bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi sujud cuma 4 saja dalam Islam. Sujud yang kelima tidak ada. Apa yang keempat itu? Yang pertama, sujud di dalam salat, yang merupakan rukun salat. Sujud dalam salat. Ya. Yang kedua, sujud sahwi namanya. Sujud ketika lupa meninggalkan kewajiban-kewajiban atau rukun-rukun salat. Ya, sujud sahwi. Sujud sahwi ini sujud 2 kali sujud dengan sebab lupa. Ya. Yang ketiga, sujud tilawah, baik di dalam salat ataupun di luar salat. Jadi sujud saat dia mendengar ayat-ayat sajdah. Disunahkan. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan yang keempat, sujud syukur namanya. Jadi sujud ketika mendapatkan nikmat. Dan karakter nikmatnya, satu, jarang-jarang datang. Yang kedua, nikmat tersebut besar. Bukan nikmat yang tiap hari datang. Karena bernafas pun nikmat cuma. Bernafas adalah nikmat. Apakah setiap orang bernafas harus sujud syukur? Tidak. Nikmat yang jarang-jarang datang. Dan nikmat yang besar. Nikmat tentang iman, nikmat tentang Islam, nikmat diselamatkan dari mara bahaya, sujud syukur. Ada orang mungkin mau celaka, mau masuk jurang, selamat, ada yang narik, sujud syukur. Jarang-jarang datangnya. Dan tidak boleh sujud syukur terhadap keberhasilan sebuah maksiat. Kan ada sekarang nih yang menang lomba kontes dangdut, sujud syukur. Sujud syukur di panggung, menang kontes dangdut, jemaah, naudzubillah. Gak boleh. Karena nikmat yang besar, wong itu maksiat kok dianggap nikmat. Ya. Termasuk sujud, tapi biasanya mencetak gol itu sujud itu. Mencetak gol pemain bola, sujud. Boleh enggak sujud syukur? Nikmat apa sih? Mencetak gol ini apakah nikmat besar? Ya. Jadi tidak perlu. Nah, kalau ada sujud yang selain 4 ini, maka bid'ah. Apa contohnya? Ada orang sujud di luar salat, yang bukan sujud tilawah, yang bukan sujud syukur. Dia sujud saja, doa misalnya di luar salat, tidak boleh. Kita lihat ada orang yang habis salat ya, selesai wirid dia sujud, sudah tuh bangkit berdiri. Itu tidak ada asal-usul sujud seperti itu. Nah, jadi dalam hadis ini jangan disalahpahami. Alaika bi kasratis sujud, engkau perbanyaklah sujud. Maksud perbanyak sujud bukan sujud-sujud yang di luar tadi. Tadi perbanyak sujud, tapi perbanyak sujud maknanya yakni perbanyak salat-salat sunnah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan, karena tidaklah engkau sujud kepada Allah satu kali sujud, illa rafaqallahu biha darajah, kecuali angkat dengan sebab itu oleh Allah darajat, wa hatta anka biha khati'ah, dan Allah gugurkan, hapuskan dengannya dosa dan kesalahan. Ya, jadi luar biasa. Dan ini dalil menunjukkan di antara ahlul jannah karakternya dalam mereka banyak ibadah salat. Apalagi kesempatan kita para jemaah di saat sekarang, di musim pandemi sekarang, perbanyak salat. Ya. Karena salat merupakan obat saat adanya musibah. Nabi SAW idza hajabahul amr faji'a ila shalah. Nabi SAW kalau datang ya urusan yang membuat beliau sulit, susah, maka beliau segera untuk salat. Dengan salat beliau memohon pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar. Ya, dengan sabar Allah akan memberikan pertolongan, dan dengan salat Allah akan memberikan pertolongan.
Kemudian wa an Ummi Habibah radhiyallahu anha, dan dari Ummu Habibah semoga Allah meridhoinya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min 'abdin muslim yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin 12 rak'atan, tidaklah dari hamba muslim dia salat kepada Allah setiap harinya 12 rakaat sebagai salat tambahan. Ini maksudnya salat rawatib, ya, salat rawatib ghairu faridah, yang bukan salat wajib, illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah bangunkan baginya istana di surga. Jadi di antara amalan-amalan yang bisa seorang untuk membangun atau mendapatkan istana di surga, di antara amalan tersebut adalah salat rawatib. Yani rawatib itu salat yang diikutkan dengan salat wajib, baik qobliyah ataupun ba'diyah, baik sebelum ataupun setelah salat wajib. Dan jumlahnya 12 rakaat, ya. 12 ini rinciannya dalam hadis Ummu Habibah disebutkan 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ya, 2 sebelum subuh, 4 sebelum isya, 2 ba'da duhur, 2 ba'da maghrib, dan 2 ba'da al-isya. Ya, semuanya 12. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh di sini, wa hunna arba'un qabla dhuhri. Yang 12 ini adalah 4 sebelum duhur, wa rak'atani ba'dah, dan 2 rakaat setelah duhur. Berarti duhur itu kita salat berapa rakaat? Salat 4, ya, sebelumnya 4, wajibnya 4, 8, setelahnya 2. Setiap duhur kita salat 10 rakaat berarti. Jadi sebelumnya 4, ya, dua-dua caranya. Salatul laili wa nahari masna masna. Baik. Kepenuhan tadi, ya. Kita lanjutkan. Syekh mengatakan wa huna arba'un qabla dhuhri wa rak'atani ba'daha. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya. Wa rak'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa rak'atani ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya, wa rak'atani qabla salati as-subhi, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Baik. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan dari Mu'adz bin Jabal semoga Allah meridhoinya, annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani Mu'adz bertanya kepada Nabi, minta nasihat. Kata Mu'adz radhiyallahu anhu, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah. Beritahulah aku wahai Rasulullah dengan amalan yang dengan itu aku masuk surga. Wa yubaiduni 'anil nar, dan menjauhkan aku dari neraka. Qal, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad sa'alta an 'azim. Wahai Mu'adz, engkau telah bertanya tentang perkara besar. Lihat, apa padahal yang ditanyakan oleh Mu'adz? Apa amalan yang dengan itu aku masuk surga? Dan apa amalan yang menjauhkanku dari neraka? Ya. Jadi urusan surga, urusan neraka ini urusan besar, kata Nabi. Laqad sa'alta an 'azim wa innahu layasirun 'ala man yasarahu Allahu alaihi. Dan itu mudah, masuk surga, dihindarkan dari neraka itu mudah bagi orang yang memang Allah telah mudahkan. Ya. Apa yang dengan itu seorang masuk surga yang ditanyakan oleh Mu'adz kepada Nabi? Maka kata Nabi, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Jadi syirik lawannya tauhid. Ini tauhid modal dasar para jemaah. Modal yang asasi, ya. Yang dengan seorang bertauhid akan selamat dari api neraka sama sekali. Tidak disentuh neraka sama sekali jika tauhidnya sempurna. Masuk surga langsung tanpa azab jika tauhidnya sempurna. Dan tauhid walaupun tidak sempurna, adanya dosa dan maksiat, namun dia punya tauhid, ini maknanya tauhid yang tidak sempurna, maka dia tetap akan masuk surga walaupun harus terancam, walaupun harus masuk neraka terlebih dahulu. Ya. Nah, ini maknanya orang yang selamat di akhirat itu ada dua. Ya. Ada yang selamat sempurna, ada yang selamat tidak sempurna. Yang sempurna, yang masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa azab.
Adapun yang tidak sempurna keselamatan di akhirat bagi dia yang apa? Bagi dia yang masuk surga namun terazab dulu di dalam neraka dengan sebab dosa dan maksiat yang dilakukan. Nah, ini kata Nabi yang pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa tuqimus sholata, yang kedua mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakata, menunaikan zakat, wa tasumu ramadan, berpuasa Ramadan, wa tahujjul bait, dan haji di Baitullah. Ya. Ini hadis ini menunjukkan orang yang konsisten dengan rukun Islam, mengamalkan rukun Islam, maka itulah yang seorang akan dimasukkan ke dalam surga. Wa an Sahal bin Sa'ad, dan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Sesungguhnya di surga ada pintu yang bernama Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Yang akan masuk dari pintu Ar-Rayyan adalah orang-orang yang berpuasa. Dan tidak akan masuk dari pintu itu kecuali orang yang memang berpuasa. Jadi puasa ini memiliki keistimewaan, di antaranya pintu surganya khusus, yakni as-saimun, Ar-Rayyan. Ar-Rayyan namanya. Dan Ar-Rayyan ini diambil dari kata ar-ray yang artinya kenyang minum. Lawan haus dah. Apa coba bahasa Indonesianya yang baik dan benar? Antum nggak bisa kayaknya. Apa bahasa Indonesianya yang baik dan benar? Ar-ray, yang mana dia ar-ray ini diddul atash. Ar-ray artinya lawan daripada haus. Ya, lawan daripada haus. Apa coba bahasa Indonesianya? Ya, kalau lapar lawannya kenyang, enak, gampang. Kenyang lawannya lapar. Nah sekarang haus. Haus. Apa lawan daripada haus? Kenyang? Bukan. Nah itulah arti ar-ray. Ya Rayyan. Ya. Ar-Rayyan itu artinya pintu surga bagi orang yang berpuasa yang masuk dari pintu tersebut. Artinya secara bahasa dilawan daripada haus. Karena orang-orang yang berpuasa, orang yang haus. Orang yang haus karena tidak makan, ya. Orang yang lapar. Kemudian diibaratkan haus ya karena memang biasanya orang yang tidak makan gitu ya. Kadang-kadang yang lebih tidak tahan dia adalah haus. Kalau untuk makan mungkin ada orang mampu bertahan, tapi haus kadang tidak kuat. Nah, wa an Abi Hurairah, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, al-umrah ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma. Bahwasanya umrah ke umrah, yang dari satu umrah ke umrah yang lain adalah penggugur dosa di antara keduanya. Ya. Wal hajrul mabrur laisa lahu jazaa'un ila al-jannah, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis ini menunjukkan dalam bab kita, pembahasan kita apa? Bahwa penduduk surga di antara karakternya mereka haji umrah bagi yang mampu. Ya, haji umrah bagi yang mampu. Demikian pula ada sebuah hadis di sini yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala tentang keutamaan orang yang mengurus putri atau anak perempuan. Ya. Jadi di dalam syariat kita yang mulia, mengurus anak perempuan ini memiliki keutamaan dibanding mengurus anak laki-laki para jamaah. Dan ini sebagai bentuk takrimul Islam lil mar'ah. Ini sebagai bentuk Islam memuliakan kaum wanita yang orang-orang jahiliyah dahulu menghinakan perempuan. Ya, menganggap remeh anak perempuan, bahkan mereka membunuh anak-anak perempuan mereka karena aib, merasa gengsi aib memiliki anak perempuan. Namun datang Islam memuliakannya. Kata Nabi, man kana lahu salasu banatin, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, ya. Kemudian yu'wihun yakni memberi nafkah anak perempuan tersebut, wa yarhamuhun, dan juga menyayanginya, wa yakfuluhunna, dan mengurusnya, mendidiknya, wajabat lahul jannal battah, maka berhak dia mendapatkan surga. 3 anak perempuan. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, fa in kanat tasnatain, kalau 2 bagaimana ya Rasul? Kata Nabi, wa in kanat tasnatain, ya kalau 2 juga sama. Ya. Kalau 2 pun sama. Lalu dalam hadis, kayaknya kalau ditanya 1 maka 1 pun sama. Berarti intinya siapa yang memiliki anak perempuan, dirawatnya, dididiknya,
Kenapa anak perempuan dibedakan ini jemaah? Karena lebih berat. Mengurus anak perempuan fitnah tentu lebih besar dibandingkan dengan mengurus anak laki-laki. Ya. Misalnya kalau anak laki-laki, misalnya terlambat pulang kita tidak cemas istilahnya. Tapi anak perempuan terlambat pulang ke rumah cemas. Karena sangat khawatir, beda kekhawatiran kita dengan anak perempuan dan laki-laki. Ya. Baik, jadi kemudian Syekh menjelaskan tentang akhlak sekarang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila an aktsari ma yudkhilul jannah. Nabi ditanya tentang apa amalan yang banyak dengan amalan itu orang masuk surga. Ya. Jadi apa amalan-amalan yang membuat amalan itu banyak orang masuk surga? Itu loh. Faqala alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jamaah perhatikan, takwa ma'ruf sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, tinggal apa maksud husnul khuluq. Husnul khuluq yang dimaksud ini akhlak kepada makhluk maksudnya. Karena sudah disebutkan sebelumnya takwa, kalau takwa ini akhlak kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun husnul khuluq lebih khusus di pembahasan ini adalah untuk para makhluk. Bagaimana berbuat baik dengan makhluk. Para ulama menjelaskan berbuat baik, akhlak yang baik kepada makhluk dengan 3 hal. Yang pertama badlun nada, dengan memberikan bantuan. Ya, baik bantuan fisik, bantuan harta. Ya. Yang kedua kaful adha, dengan tidak membuat orang terganggu. Menahan diri kita dan membuat mengganggu pada orang lain. Ya, baik dengan lisan kita, dengan tangan kita. Makanya Nabi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul islami afdal?" Wahai Rasulullah, Islam yang paling baik itu yang bagaimana? Nabi ditanya tentang Islam, tapi ternyata jawabannya apa? Man salimal muslimuna bilisanihi wa yadihi. Atau min lisanihi wa yadihi. Kata Nabi, Islam yang terbaik itu adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Jadi akhlak yang baik adalah kaful adha, tidak mengganggu orang, baik dengan lisannya, dengan tulisannya, dengan akhlaknya, dengan tangannya. Ya. Dan yang ketiga apa? Husnul khuluq, talaqatul wajh. Talaqatul wajhi yani cerah wajah, senyum, tabassumuka li wajhi akhik sadaqah. Ya, tersenyum kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi 3 poin, tolong dicatat. Akhlak yang baik terwujud dengan 3 poin. Yang pertama badlun nada, memberikan bantuan kepada orang. Yang ketiga kaful adha, menahan gangguan. Yang kedua tadi menahan gangguan. Yang ketiga talaqatul wajh. Ya, wajah berseri, sumringah. Ya. Baik. Wa an Iyad bin Himar al-Mujashi'i. Iyad bin Himar al-Mujashi'i. Sahabat Iyad bin Himar al-Mujashi'i adalah di antara contoh sahabat yang tidak memiliki keistimewaan secara khusus. Ya. Jadi sahabat itu para jemaah ada 2 macam. Ada yang memiliki keistimewaan secara umum dan khusus, ada yang memiliki keistimewaan secara umum saja. Kalau secara umum dan khusus seperti sahabat-sahabat kibar ya, seperti Khulafa Rasyidin, seperti 10 sahabat dijamin surga, ya. Seperti para istri Nabi seperti Bilal. Jadi ada dalil khusus tentang keutamaannya seperti Bilal ya, masuk surga khusus misalnya. Adapun yang sahabat yang kedua ini tidak memiliki keistimewaan khusus karena tidak dalil yang menunjukkan punya keistimewaan khusus tersebut. Seperti contohnya ini dia, Iyad bin Himar al-Mujashi'i. Iyad bin Himar al-Mujashi'i. Beliau sahabat, memiliki keistimewaan. Naam, secara umum sahabat istimewa, namun tidak memiliki keistimewaan khusus. Nah, dibedakan ini untuk apa? Orang yang mencela Bilal dengan mencela Iyad bin Himar al-Mujashi'i dibedakan hukumnya. Kalau mencela Bilal, mencela Abu Bakar, mencela Umar, lain karena mereka memiliki keistimewaan khusus. Adapun Iyad bin Himar al-Mujashi'i ini dibedakan hukum dalam mencelanya karena tidak memiliki keistimewaan khusus. Demikian para ulama ya dalam merinci hukum mencela para
sahabat. Baik. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda, ahlul jannah salasah. Penduduk surga ada 3. Yang pertama dzu sultanin muqsit, ya, mutasaddiq, muwafaq. yakni yang memiliki kekuasaan yang adil, penguasa yang adil. Artinya, penguasa-penguasa yang adil itu adalah ahlul jannah. Penguasa-penguasa yang adil, ya, yang mutasaddiq, ya, yang suka bersedekah, yang muwaffaq, ya, yang apa muwaffaq ini? yakni yang diberi taufik, maknanya al-muwaffaq. Ya, saya ulangi ya. Dzu sultan, muqsit, mutasaddiq, muwaffaq. Penguasa yang muqsit, yang adil, yang rajin bersedekah, dan yang diberi taufik. Ya. Kemudian siapa lagi? Warajulun rahim. Ya, raqiqul qalbi. Orang yang penyayang. Maka kita berusaha aja, Mak. Ini karakter ahli surga nih. Kalau jadi pemimpin-pemimpin yang adil, ya, pemimpin yang suka memberi, pemimpin yang, ya, diberi taufik, dan orang yang penyayang, yang lembut hatinya, likuli dzi qurba, ya, kepada setiap kerabat. Dia lembut kepada kerabatnya. Ya. Kemudian siapa lagi? Wa muslim, afifun muta'affif dzu'iyalin. Muslim yang apa namanya? Afif, yang menjaga kehormatan. Muslim yang menjaga kehormatan. Muta'affif, yang tidak minta-minta, du'yal, ya, padahal dia banyak tanggungannya. Ini keistimewaan untuk seorang yang tidak minta-minta. Oleh karena itu perjalanan perhatikan sedekah, zakat, dan semisal itu kita kadang suka keliru melihat kepada atau diberikan kepada orang yang berpakaian compang-camping, ya, atau yang kelihatan lusuh. Ini tidak benar begitu tolak ukurnya. Yang penting miskin, jemaah. Walaupun mungkin pakaiannya rapi, walaupun mungkin nampak dia dari posturnya seperti orang kaya, tapi ternyata dia miskin. Dia tidak meminta-minta karena menjaga harga dirinya. Itu sebenarnya yang harus dikasih sedekah, itu yang harus dikasih infak, bantuan, zakat, dan semisal. Ya. Ada orang yang salah paham, kalau orangnya rapi nggak mau ngasih, disangkanya kaya. Tapi ini compang-camping, kusut, padahal banyak duit biasanya. Ya, rumahnya kayak gubuk misalnya. Pokok bukan tolak ukur begitu tuh. Ya ada yang miskin begitu, ada yang, ya, dari fisiknya memang betul rumahnya butut, kemudian, ya, pakaiannya juga jelek, belel, mungkin karena memang tidak punya. Ada yang memang dia sebenarnya memang bawaannya memang rusak, bawaannya memang jorok, bawaannya memang jelek, padahal dia kaya gitu. Tapi ada yang miskin, rajin, rapi, pakai parfum, harum, tapi miskin, dan dia tidak mau minta-minta karena menjaga harga dirinya. Itu yang harus dikasih. Ya. Baik. Fahadihi, terakhir saya mengatakan, fahadihi ayyuhal ikhwan ta'ifatun min ahaditsin Nabi. Maka inilah, wahai saudaraku, di antara beberapa hadis-hadis dari Nabi, tubayyinu syai'an katsiran min a'mali ahli jannah, yang menjelaskan tentang poin-poin dari amalan-amalan penduduk surga, liman aradal wusul ilaiha, tentu bagi siapa yang ingin masuk surga, maka memperhatikan amalan-amalan tersebut. Asallahu an yusirra lana, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kepada kita, walakum, dan juga kepada kalian semuanya, sulukahu, untuk bisa menempuh ke dalam surganya Allah, wa sabitana 'alaiha, dan semoga Allah mengokohkan kita, meneguhkan kita di atas jalan menuju surganya Allah. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jawad, Allah itu maha dermawan, karim, maha mulia, pemurah, Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang disampaikan oleh Syekh. Kita akan lihat ada pertanyaan. Untuk kata haus, kita tidak memiliki bahasa yang baku yang mewakili lawan kata dari kata tersebut. Bahkan sebagian menggunakan kata segar. Ya, Thayyib Anwar, barakallahu fiik, jazakumullah khair.
Ya, kurang tepat dan kurang mewakili. Iya, segar kurang mewakili. Tapi PR ya bagi para jemaah, PR ya. Apa bahasa Indonesianya lawan dari haus? Itulah arti pintu surga yang bernama Ar-Royan. Ya. Yani didul atsh, lawan daripada haus. Mungkin ada ahli bahasa Indonesia, monggo. Ya, barakallahu fikum. Ini yang bisa disampaikan dan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.